Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir, pada bulan itu berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menggantungkan Allah atas petunjuk
yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Memperingati hari nuzulul Quran pada Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Semoga Al-Ustaz diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah hari ini hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Ketua Wakil DPRD Kabupaten Mempawah, Bapak Ridwan Haji Muhammad Yusuf. Terima kasih Pak telah menyempatkan hadir pada acara pada malam hari ini. Yang kami hormati dan yang dimuliakan yaitu Bapak Camat kita, Bapak Camat Segedong, Bapak Haji Arifin, SPD, MPD. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa Sungai Burung, Bapak Dedi Suryadi, SH. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu Ketua Masjid Jami Fastabiqul Khairat, yang mana pada malam hari ini beliau juga meminta maaf karena tidak dapat menghadiri acara kita pada malam hari ini karena beliau berhalangan, yaitu beliau lagi sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di malam Ramadan ini bisa mengangkat penyakit beliau dan beliau bisa sehat kembali menjalankan tugas-tugas sehari-hari, termasuk menjalankan sebagai Ketua Masjid Jami Fastabiqul Khairat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Masjid Sedesa Sungai Burung, yang terhormat Ketua RT, Ketua RW Sedesa Sungai Burung, yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ibu-ibu pengajian Hidayatullah Desa Sungai Burung, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan pemuka agama, pemuka masyarakat, yang mohon maaf mungkin dalam kesempatan ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa dapat hadir malam ini di ruangan masjid yang boleh dibilang agung, masjid yang memang kita bangga-banggakan di Desa Sungai Burung ini untuk memperingati malam nuzulul Quran Ramadan 1446 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara tadi, yaitu mewakili daripada pengurus masjid serta panitia pelaksana kegiatan peringatan Nuzulul Quran Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Jami Fastabiqul Khairat. Ada yang berbeda dengan peringatan Nuzulul Quran Ramadan 1446 Hijriah tahun ini di masjid ini. Mungkin ada sebagian orang ataupun kalangan yang belum mengetahui karena keterbatasan kami sebagai panitia. Apa itu bedanya Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun lalu, dengan tahun-tahun sebelumnya? Yaitu alhamdulillah, walaupun dengan sederhana yang digagas oleh adik-adik remaja Masjid Jami Fastabiqul Khairat, Ramadan tahun ini sangat berkesan. Apa kesannya? Yaitu kami dapat melaksanakan kegiatan untuk memperingati Nuzul Quran ini dengan mengadakan beberapa perlombaan. Alhamdulillah.
alhamdulillah, walaupun kegiatan itu sangat sederhana, tapi sangat berkesan dan sangat membekas di hati. Mungkin para peserta, para emak-emaknya sangat berkesan, sangat antusias mengikuti kegiatan itu yang kami adakan selama 3 hari. Dalam hal ini kami juga panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang tak terhingga dan tanpa tak mampu kami membalasnya, yaitu kami ucapkan terima kasih kepada donatur yang telah membantu untuk acara kegiatan yang kami adakan sampai malam hari ini. Dari awal kami laksanakan, yaitu kegiatan lomba. Dan kami ucapkan juga kepada masyarakat Desa Sungai Burung, terima kasih juga atas donasi, atas sumbangan tenaga, pikiran, sehingga dapatlah berjalan acara ini hingga sukses sampai pada malam hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada jamaah Masjid Jami' Fastabiqul Khairat yang telah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, meluangkan sedikit rezekinya untuk membantu kami dalam hal ini sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan. Kami sampaikan juga terima kasih kepada ibu-ibu pengajian, terkhusus ibu-ibu pengajian dan ketua ibu-ibu pengajian Hidayatullah. Terima kasih atas bantuannya selama ini, telah mensupport, telah mendukung kami dalam hal kelancaran acara hingga pada malam hari ini. Tujuan kami mengadakan kegiatan perlombaan tak lain dan tak bukan adalah bukan ingin juaranya yang paling utama, tapi kami ingin ada penerus Al-Quran di masa-masa yang sekarang, yang mana memang sulit kita untuk mengumpulkan anak-anak kita mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu sangat sulit. Tapi alhamdulillah masyarakat Sungai Burung melalui kegiatan ini, adik-adik kita bisa terarah mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Bukanlah kegiatan ini mencari siapa sih yang juara, siapa yang paling hebat membaca, siapa paling merdu suaranya. Yang kami ingin tekankan yaitu prioritasnya mau tampil dan belajar tentang Al-Quran, mau menghafal surah-surah dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang malam hari ini telah sudi meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan malam hari ini. Kami tak dapat membalasnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mampu membalasnya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, hadirin wal hadirat, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Dan tak lupa juga kami sebagai panitia menyampaikan ribuan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila acara ini terdapat banyak kekurangan, baik dari tempat, baik dari pelayanan, apalagi hidangan. Kami mohon dibukakanlah pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi pelajaran kami yang baru belajar nak buat acara. Dengan adanya kekurangan ini, insya Allah kami akan belajar lagi lebih baik. Kami juga akan belajar lagi membuat acara. Mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan ini mendapat dukungan, mendapat support seperti halnya acara pada tahun ini. Mudah-mudahan di periode berikutnya bisa kita adakan lagi. Tapi kami mohonlah dukungan daripada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, ibu-ibu pengajian, dan terutama alhamdulillah pada sampai kesempatan hari ini bapak anggota dewan kita pun mendukung kegiatan kita ini, bapak camat kita pun mendukung, bapak kepala desa kita pun mendukung.
mudah-mudahan di kemudian hari kita adakan lagi kegiatan macam ini, beliau tetap istiqomah mendukung kegiatan remaja Masjid Jami Fastabiqul Khairat. Amin ya rabbal alamin. Saya mau nanya ibu-ibu nih, mau enggak lagi kita ngadakan kegiatan lomba-lomba macam ini nih? Mau enggak buat sedikit? Biar Pak Camat, Pak Kepala Desa kita nih, biar anggota dewan kita pun dengar. Jadi kita nak ngajukan apa-apa pun zaman dengan beliau gitu ke. Ya mau kalau kita nak adakan acara lomba-lomba nih. Alhamdulillah kalau mau. Dan terakhir mungkin perlu saya sampaikan, waktu pun dah larut malam. Saya sampaikan di sini untuk pemasukan dana, perlu saya sampaikan nama ini walaupun tidak rinci saya sampaikan, cuman memang perlu kita sampaikan agar semua jamaah bisa mengetahuinya. Laporan pemasukan dan pengeluaran panitia, yaitu sumbangan masyarakat, yaitu tangguh kota amal yang kita lakukan, kalau tidak salah saya itu lepas 10 hari Ramadan. Kita ngambil sekali sumbangan dengan masyarakat, kita dapat 1.002.000 rupiah. 1.002.000 rupiah. Jangan ibu-ibu minta sebutkan rumah siapa naik, tak hafal saya. Rumah siapa yang dinaik rumah apa dengan si tak tahu. Terus yang kedua, para donatur, kami menyebarkan 13 proposal. 13 proposal itu kami sebar di beberapa titik, di beberapa toko, di beberapa pengusaha juga kami sebar, yaitu kami dapat uangnya 3.300.000. 3.300.000. Jadi total pemasukan panitia yang dipegang sama panitia 4.302.000. 4.302.000 rupiah. Terus pengeluaran beli perlengkapan ATK, honor dewan juri, uang pembinaan ataupun hadiah untuk adik-adik ini. Terus dekorasi, beli kertas piagam dan sebagainya, kita keluarkan 4.410.000. 4.410.000. Yang masuk 4.302.000. Alhamdulillah kami sebagai panitia teko tanpa mengurangi semangat kami, walaupun teko, adik-adik remaja tetap semangat, pengurus masjid tetap semangat, orang-orang yang membantu dalam hal kegiatan ini termasuk peserta semuanya semangat. Kami teko 108.000 rupiah. Saya ulangi, kami teko 108.000 rupiah. Dengan tekonya ini, insya Allah kami tetap semangat akan mengadakan kegiatan-kegiatan. Ini bukanlah akhir daripada kegiatan perlombaan. Mudah-mudahan kita bisa mengadakan MTQ lebih besar lagi di Desa Sungai Burung, bukan hanya di masjid ini, mungkin di Masjid Nurul Aminin kita bekerjasama, ataupun di Sungai Burung Darat, dan masih banyak lagi masjid atau surau di Sungai Burung yang tak dapat saya sebutkan. Mungkin ini sajalah kata sambutan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Buktinya udah ngantuk, jawab salam tada kompak. Saya ulangi sekali lagi lah, supaya mudah-mudahan yang menjawab salam saya Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang menjawab salam insyaallah Allah limpahkan rahmat untuknya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan Bapak Wakil DPRD Kabupaten Mempawah, Bapak Ridwan Haji Muhammad Yusuf beserta Ibu,
Alhamdulillah hadir pada kesempatan malam yang penuh berkah pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Mahmud Hasan SAG MPD, dan beliau juga rekan saya selaku Camat Jongkat. Kalau Pak Camat Jongkat ini dapat dua tengkang dia malam ini Pak. Dia selaku camat juga, selaku penceramah juga. Insyaallah kita doakan beliau sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Sungai Burung, Bapak Didi Suryadi SH, beserta seluruh perangkat-perangkat desa yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan pengurus masjid Fastabiqul Khairat beserta segenap pengurus masjid, imam masjid, khatib masjid, muadzin dan bilal. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya muliakan segenap panitia pelaksana malam nuzul Quran sekaligus panitia kegiatan yang telah diselenggarakan pada bulan Ramadan, yang bulan yang penuh berkah ini. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu pengajian, serta anak-anak yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama kita tidak henti-hentinya dan tidak putus-putusnya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang ke-24, betul ya, malam 24 ya kita malam ini ya. Malam yang 24 di mana 10 terakhir di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maghfirah dan bulan penuh pengampunan, Allah masih memberikan kita sehat walafiat, sehat jasmani rohani, dan kita nikmat sempat dapat hadir bersama memenuhi undangan panitia dalam rangkaian kegiatan malam nuzul Quran di Masjid Fastabiqul Khairat. Selawat beriring salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat. Insyaallah kita sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan puasa yang kita laksanakan pada bulan ini Pak Ibu, mudah-mudahan kalau ini tahun ini adalah tahun terakhir bagi kita, mari Bapak Ibu kita perbanyak amal ibadah kita. Kita tidak tahu umur, mungkin keluar dari masjid ini Allah panggil kita lebih dahulu. Nah, kapan lagi kita untuk beribadah? Nah, jika Allah panjangkan umur kita untuk ketemu lagi di tahun yang akan datang, mari juga kita bersama-sama untuk menebar kebaikan, berbuat yang baik, dan mengisi Ramadan ini ya, tinggal menghitung hari lagi. Ramadan telah meninggalkan kita, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat di masjid-masjid dari awal ya, di tarawih pertama alhamdulillah
sampai tarawih kelima. Saya lihat masjid penuh sampai saf-saf ke belakang. 10 terakhir kita lihat masjid sudah maju ke depan. Nah, dari belakang maju. Alhamdulillah ada kemajuan. Tapi yang maju adalah apa Pak? Tuh. Yang maju apanya? Saf-safnya yang maju. Saf-safnya yang maju, kitanya kemana gitu. Ya, seharusnya semakin mengakhiri 10 terakhir ini, di mana Allah jadikan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar, di mana Allah turunkan rahmat Lailatul Qadar 1000 bulan. Nah, nikmat yang tidak bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Mari bersama Ibu Bapak, nanti mungkin Pak Ustadz Muhammad Hasan mengupas masalah malam Lailatul Qadar ini, di mana malam Al-Quran diturunkan. Nah, yuk Ibu Bapak sama-sama kita memakmurkan masjid kita, apalagi Masjid Pastabikul Khairat ini udah cantik, udah bagus, udah dingin, ya. Tidak lagi kita panas, kita ada betah di masjid. Yuk kita makmurkan masjid. Nah, insya Allah nilai kita bermakmum dengan sholat sendiri berapa kali lipat Pak? Tuh. 1 berbanding berapa? 27. Betul ya Pak Ustadz ya? Nah, 1 berbanding 27. Mau dapat 1 atau dapat 27? Tentu kita mau dapat yang banyak. Kalau mau dapat yang banyak, ayo Pak. Nah, kalau bisa itikaflah di masjid. Ya, sama-sama ajak anak-anak kita untuk baca Al-Quran. Nah, tadi disampaikan panitia bahwa Al-Quran anak-anak sudah bisa mengikuti lomba hafalan surah-surah pendek. Nah, ini menjadi generasi penerus kita Pak. Generasi penerus kita, penerus agama, nusa dan bangsa. Apalagi anak-anak kita ini, kalau dia sudah hafal dan pasti membaca Al-Quran, insyaallah dia akan menjadi imam kita nanti. Nah, ini harapan kami kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, juga saya sampaikan informasi bahwa anak-anak kita perlu dibimbing Pak. Oh, nah, apalagi di sini ada TPA, ya. Dia ada guru-gurunya yang cukup mumpuni, ya. Sudah banyak yang menelurkan anak-anak yang baca Al-Qurannya sudah baik. Nah, saya berharap bahwa kita tiap tahun ada MTQ Pak. Nah, musabaqah tilawatil Quran dilombakan. Nah, kemarin kita tuan rumah Sekedong. Nah, untuk tahun ini insya Allah tidak ada perubahan di bulan Mei. Bulan Mei, nah, besok April, Mei, di awal bulan Mei itu MTQ-nya di Kecamatan Anjongan. Nah, tadi saya lihat oleh panitia menyampaikan ada anak-anak yang bisa membaca Al-Quran. Nah, paling tidak anak-anak ini bisa nanti diikutkan di seleksi di tartil Bu, Pak. Di tartil itu dengan tilawah anak-anak. Tartil kalau saya tidak salah itu umurnya 11 tahun. Ya, ada enggak yang baca tartil? Ada ya? Nah, kalau ada tolong tolong Pak panitia nanti tolong dihimpun, nanti sampaikan ke pengurus LPTQ, nanti bisa kita seleksi. Ya, itu 11 tahun Bu, Pak ya. Yang untuk tilawah anak-anak umurnya 13 tahun. Yang anak-anak. Nah, kita ambil aja yang anak-anak ini. Nah, bisa mengikuti MTQ untuk tingkat kabupaten. Nah, kita seleksi di kecamatan. Nah, ini Pak Kades Sungai Burung juga tolong dibantu Pak Kades. Nah, mungkin di situ ada dana desa bisa di keagamaan Pak Kades. Nah, desa bisa Bu, Pak. Nah, bisa untuk menyelenggarakan MTQ tingkat desa. Nah, ya, nanti bisa dikoordinir lah, bisa diinformasikan.
Nah, seperti Desa Peniti Dalam Satu, itu setiap tahun dia melaksanakan MTQ tingkat desa. Nah, mengapa tidak Sungai Buruh, insya Allah mudah-mudahan di tahun depan bisa menyelenggarakan MTQ tingkat desa. Ya, amin. Nah, ini kami berharap, yuk kita dukung sama-sama. Nah, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan informasi ini kepada Ibu Bapak. Nah, tadi disampaikan oleh panitia, tekornya berapa? Nah, tekornya 100, bukannya tekor, kurang. Nah, kekurangnya biarlah saya yang menutupkannya. Biar lebih semangat lagi lah ya. Jadi kebetulan ada juga yang bawa nih. Ada amplop enggak? Ada amplop kan? Nah, langsung ya lah ya. Ada dapat bawa biar 200 nih, berarti rezeki lah. Nah, 5 lah ya. Nah, nambah 200. Nah, ada. Berarti data tekor lah ada. Nah, pas. Plus jadinya ya. Nah, oke, mungkin itu aja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah agama dalam memperingati Nuzulul Quran tahun 1446 Hijriah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Mahmud Hasan SAG MPD. Kepada Ustaz dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san sadidan ila akhir ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua DPR Kabupaten Mempawah Bapak Ridwan Sarjana Hukum, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Segedok Bapak Haji Arifin, Kepala Desa Sungai Buruh Bapak Dedi Sarjana Hukum, pengurus Masjid Jami Fastabiqul Khairat, panitia pelaksana lomba, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, Haji Hajah. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun pasti tidak mengurangi rasa ta'zim saya, hormat saya kepada Bapak Ibu. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Malam ini kita bertemu dalam rangka memperingati turunnya Al-Quran yang sering kita sebut dengan Nuzulul Quran. Selawat beriring salam semoga tercurahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran itu kitab suci kita. Al-Quran itu penyelamat kita. Al-Quran itu pegangan hidup mati kita. Karena Al-Quran segala-galanya buat kita, maka yang pertama yang harus kita miliki, yang harus kita ketahui adalah kita bisa baca Quran. Sederhana, bisa ngaji. Percuma kita belajar tinggi-tinggi kalau ngaji tidak tahu.
siapapun bisa ngaji, maka semua kitab yang berbau Arab, walaupun tidak betul panjang pendeknya, atas bawahnya dia bisa baca. Tapi kalau sudah bisa baca Quran, sama dengan orang buta. Sama dengan orang buta. Maka Al-Quran itu turunnya berbunyi Iqra, bacalah. Memahaminya dengan sederhana adalah bisa ngaji. Bisa ngaji. Bapak Ibu, mohon maaf yang sudah lanjut usia, jangan pernah berpikir, udahlah aku udah tua gak ada, bisa lagi ngaji, dan nasib aku lah dah. Tak bisa. Biarlah anak-anak aku yang aku ngajikan, anak-anak aku yang aku masukkan pondok pesantren, aku biarlah bodoh begini. Salah. Bapak Ibu yang sudah lanjut usia tetap harus belajar ngaji, belajar baca, karena mati itu tidak bisa diwakil-wakilkan, tidak bisa kita mewakilkan. Begitu malaikat bertanya sebagaimana sering dibacakan oleh para pembaca talqin, ma rabbuka, salah satunya ma kita buka. Tidak mungkin kita menjawabnya, wahai malaikat, wakilkan dengan anak aku, wakilkan dengan cucu aku, wakilkan dengan laki atau bini aku. Tidak bisa. Pasti kita yang dilempah oleh malaikat. Lahir sendiri, mati sendiri, tanggung jawab sendiri. Jadi jangan pernah berpikir, tapi Pak, saya makin belajar makin payah, makin dibetulkan makin parah. Tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan saking ikut pengajian, terus belajar, belajar, mati syahid. Kenapa? Orang yang mati dalam proses mencari ilmu, hukumnya mati syahid. Tapi kalau benar-benar belajar, ibu-ibu yang sudah rajin ikut pengajian, yang seminggu bisa 6-7 kali, jangan hanya perginya 7 kali, bacaannya tidak berubah. Jangan hanya jadi pelengkap penderita. Kita bapak-bapak sekalian yang suka ada acara wirid malam Jumat, entah itu baca Yasin, entah itu bersaji, jangan hanya tukang pekik ya. Hanya 2 tukang lihat, tukang pekik, tukang makan. Lebih dari itu tak ada. Atau sampai ya Nabi salam alaikum, berdiri aja. Begitu bersaji nak lewat, dia pindah ada bahasan lagi. Lewat ke sini, pindah lagi baik ini. Sampai tamat berputar 7 kali ketemu bersaji itu, belum pernah dijumpa baca pasal berapa. Yang dihafalnya hanya 1. Ya Nabi salam alaikum, itu yang dia tahu. Itu juga baca Yasin. Karena sering baca, tidak ditengok Yasin itu. Tapi ditanya, sejauh mana bacaan salam engkau lamir rabbir rahim, apa nih balanya? Karena dia tidak tahu, tidak belajar. Maka Bapak Ibu, mohon maaf benar, jangan jadi pelengkap penderita dalam hidup ini. Ya, harus bisa ngaji sedapatnya. Kalau sudah bisa ngaji, maka hidupkan malam-malam Ramadan ini, apalagi ini malam finish nih, ya, tinggal 7 hari lagi, 6 malam lagi, di malam 24, kalau puasa 30, 6 malam lagi, kalau puasa 29, 5 malam lagi, dan tidak mungkin kurang dari itu. Ya, nah, tugas kita yang sudah seumur saya, Bapak Ibu nih, yang tidak sempat lagi mengkaji Al-Quran, tidak usah lagi. Bapak Ibu cukup datang kalau ada pengajian, ada ustaz, datang. Kalau ada ceramah, datang. Ada perkumpulan, datang.
Bapak Ibu cukup mengambil hasilnya saja dari Al-Quran. Tidak usah kita belajar ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu tajwid yang panjang yang sulit. Tidak usah lagi apa namanya ini ketemu ini, tidak perlu lagi. Tidak untung dah. Yang betul belajar, pokok bacanya betul. Masalah hukum itu urusan lain. Tapi Pak, saya kepingin, silakan. Yang belajar hukum dari mana, asbabun nuzulnya seperti apa, kemudian dikaji dalam bentuk apa, bukan tugas Bapak Ibu lagi. Bapak Ibu cukup tahu bayar zakat 2,7 kilo on, selesai. Jangan lagi nak bertanya apa dasar, mana kitab, macam mana cara mengkajinya, bukan tugas kita. Ya, bukan tugas kita. Lalu sholat tarawih sunnah, ngapa pula jadi sunnah? Kenapa tidak wajib? Mengapa harus ada 8, ada 20? Mengapa ada harus laju, harus ada lambat? Ikut je lah. Orang laju kita laju gak, orang lambat kita lambat gak. Apa cerita? Mengapa hidup ini bermasalah? Karena kita terlalu banyak mikirkan hal orang, tapi tidak berbuat. Mencari celah kesalahan orang, ikut ya selesai. Suruh mimpin tak ada bisa. Nyalakan orang nomor 1. Nah, ini Bapak Ibu. Oleh karena itu yang pertama bisa ngaji. Nah, untuk anak-anak kita nih, adik-adik remaja ya, yang usia masih bagus, otaknya masih encer, pikiran masih kurang. Ini kan tak kena pikir nak makan apa, besok makan apa, dapat duit dari mana, nak kerja dengan siapa, nak masak apa, tak kena mikir ni. Pokok dia tahu, buka tudung saji, ditekan, ditelan, sampai waktu makan lagi, begitu lagi. Tak ada duit, mak minta duit mak. Habis lagi, minta duit mak. Selesai. Tapi kalau kita yang udah umur-umur segini, kan banyak amat cerita. Mau dapat duit dari mana, macam mana ceritanya, nak beli apa, lebaran ni makin banyak susah. Tengok tetangga udah beli kursi baru, kita masih belum ada ngapa-ngapa. Tetangga beli lemari, kita boleh pening kepala kita. Beli dia motor baru, boleh dapat tengah-tengah pada kita. Dia beli motor setruk kita. Kan bodoh balik. Nah, yang belajar sampai mendalam itu anak-anak kita. Bukan berarti saya memang ada yang mengatakan kalau ulama utlubul ilmu, utlubul ilmi, ada bilang begitu juga. Walau bistin sampai ke Cina. Ada juga yang mengatakan ilal lahdi ilal mahdi, dari ayunan sampai ke tiang lahat, ilal mahdi ilal lahdi. Tapi Pak, kelas kita itu adalah cukup memahami hasilnya. Jangan lagi tengok prosesnya dan macam mana ceritanya. Itu satu, bisa ngaji. Yang kedua, hasil proses semuanya kita pahami. Oh, kata Al-Quran, ya, kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa. Puasa itu jangan lagi bertanya macam mana kata ulama ini, ulama itu. Kita puasa saja, selesai. Coba kita pahami Al-Quran itu, ya, kita pahami Al-Quran itu melalui siapa? Melalui para ulama, melalui para ustaz yang kita dengar, mungkin melalui TV-TV yang kita tonton, sehingga dia bermanfaat buat kita, bermanfaat buat kita. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena kita banyak masih yang memang belum paham dengan Al-Quran. Maka diberikanlah pemahaman seperti ini. Puasa wajib, sholat 5 waktu
wajib. Ya, zakat fitrah wajib, naik haji wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Maka dalam hukum yang sesungguhnya adalah jangan sampai kita kuat-kuatkan diri, menjual kebun, menjual rumah, bahkan haji. Begitu balik dari haji, rumah hilang, kebun tak ada gida. Nah, tinggal mana? Karena judulnya man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Istata'a bagi yang mampu. Tapi kalau bicara puasa, bicara zakat, bicara sholat, juga bagi yang mampu, tapi itu lebih ringan ketimbang yang lain. Maka siapapun ya, yang masih hidup wajib bayar zakat. Yang lahir 1 Ramadan, salah. Yang lahir 30 Ramadan, malam takbiran, orang tuanya wajib bayarkan zakatnya. Yang mati 1 Ramadan, ahli warisnya wajib membayarkan zakat fitrahnya. Yang punya duit kurang lebih seharga emas 85 gram, wajib keluar zakat malnya, kurang lebih 2 juta 300-400 ribu itulah, 2 juta 300, 2 juta 400. Wajib bayar zakatnya. Nah, ini malam-malam akhir ini maka dibuatlah seperti ini. Diharap tak ada macam ini. Malam Jumat ada ceramah, ada ampur ini. Jarang ada begini. Di negara Islam sekalipun, ya, negara Islam sekalipun, jarang ditemukan pengajian-pengajian begini. Mengapa? Mereka sudah mengamalkannya. Tanya yang sudah pernah umrah, sudah berangkat haji, di sana sebelum azan orang dah kumpul. Kita sini orang dah komat, dia masih tenang-tenang, tak ada berat pikiran. Maka Bapak Ibu perlu pemahaman yang diikuti dengan keyakinan. Kata Allah dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wasabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau tolong agama Allah, Allah pasti nolong kau. Pasti. Tapi asbab tetap jalan. Ya, asbab tetap jalan. Orang yang pegang agama dengan baik, dia tidak akan pernah susah. Mungkin tidak kaya, tapi tidak pernah susah. Dia tidak pernah merasakan susah. Orang yang pegang agama dengan benar, dia akan sukses, tapi dengan sebab. Dia kalau lebaran begini, dia nggak pernah susah. Kenapa? Yang pegang agama dengan benar, tapi dia kerja. Jangan bolak-balik dari rumah ke masjid, masjid ke rumah. Kita tidak ada kerja apa-apa. Agama bukan begitu. Kalau bukan tasbih, amalan Allah. Ya. Bukan kelas kita, bukan. Jadi agama itu, ya, antara dunia dan akhirat itu, ketika kita berdiri di dunia begini, maka harus perlu dengan kebutuhan akhirat. Begitu kita ingin ke akhirat, maka harus meninjak bumi. Tidak mungkin dengan sendirinya. Bapak Ibu, kalau nak cepat masuk surga, mati malam ini. Ya, tadi dikatakan Pak Arifin itu, jangan-jangan katanya Ramadan ini Ramadan terakhir. Saya kabarkan Pak Iwan, Pak Ridwan, jangan main-main kata-kata itu. Kalau demam masih ada baik, kalau goreng masih ada sembuh, kalau batuk masih diharapkan lain, tapi kalau mati tak bakal balik. Sekian banyak penyakit
fungsi belum ganti, si A dah ngejat rumah, kita belum ingat mengapa. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Orang dah beli baju, kita belum lagi. Allahu Akbar, sujud lagi ke bawah. Anak 3 yang orang mampu, aku anak sebuti berbayar benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bini orang dah buat kue, bini aku belum lagi. Kita ni terbalik. Ketika ibadah ingat dunia, maka tak akan pernah khusyuk. Ya, tak akan pernah khusyuk. Makanya ada bagusnya juga imam tu agak laju sikit. Asal panjang ada tak merayau di mengatakan tu. Allahu Akbar. Abang, aku mencat rumah selesai. Kalianlah rumah dekat masjid jauh, mampu dia Allah. Nah, ya, tapi yang agak laju balik lumpur kita harus kisahkan. Jadi Bapak Ibu, kalau ibadah ingat mati. Kalau urusan dunia, ya kalau urusan dunia, kita berpikir untuk hidup sepanjang masa. Amal di dunia ka'annaka ta'isu abada, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu, kata Rasulullah. Kalau kau ibadah kepada Allah, seolah-olah besok mati. Urusan dunia, seolah-olah kau hidup sepanjang masa. Kita ni mohon maaf ya. Coba baik pikir. Punya duit, ini bisa, ya bisa, yang mahal lah. Punya duit 100 juta, kebun sawit 100 hektar, mobil 2, 3, 4, bini yang 1, kan? Sampai mati pun tak ada habis kalau itu kita pakai seorang. Tak ada habis. Dulu kita dilahirkan orang tua kita tak dibekalkan kita mobil, tak dibekalkan kita rumah. Mampu juga kita beli rumah, beli mobil, beli ini, punya itu, kawin, beranak pinak. Sekarang orang tua ni mikir ya, kalau dapat 7 keturunan nak dijaga semua. Ya Allah, nanti anak aku jadi apa ni, ya Allah. Buat dia beranak, cucu aku nanti macam mana? Cucu aku kawin lagi macam mana? Nanti buat dia beranak lagi macam mana rupanya hidupnya? Coba. Maka pesan ulama, ya ini pesan ulama. Kalau kau kejar dunia, kau tak dapat. Kalau pun dapat, pasti tak ada banyak. Kalau pun banyak, kau pasti tak ada puas. Kalau pun kau puas, dia tidak akan abadi selamanya. Dengan baik-baik. Tapi kalau kau kejar akhirat, kau pasti dapat. Tidak hanya dapat, pasti banyak. Tidak hanya banyak, tapi kau puas. Tidak hanya puas, abadi mendampingi selamanya. Tapi jangan salah paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Kalau kita Ustaz ya lah, ke masjid ya terus salah. Punya mobil bawa ke masjid, motor bawa ke masjid, baju pakai baju baru ke masjid, songkok baru ke masjid. Ini yang dipakai ya, sabuk yang udah punya, telekung yang udah hitam, baju sisa yang dipakai, baju bagus semua dalam lemari dulu situ. Mati, bini baru itu, kan? Kata bini baru tak mungkin beli baju, dah banyak dah. Ibu tahu ya baju itu banyak-banyak di rumah. Ya. Ini tak lebaran ni beli lagi baju. Belum kita beli yang sobat 35 tu. Kali keluar lebaran 10 orang pun sama orang ada baju. Ada sama tu. Tengok. Sama.
Gestong lagu di baju ini. Kata kawannya, anak kau beli, aku beli juga tau. Aku bawa. Kau ini wajib benar. Ya? Nah ini Bapak Ibu. Jadi dunia ini bukan dilarang. Saya ngomong begini bukan berarti kita berhenti kerja, ya, menjadi pejabat berhenti jadi pejabat, yang ke laut berhenti ke laut. Tidak begitu. Kerja tetap. Apa yang kita dapat di dunia ini untuk kepentingan hidup di akhirat, ya, untuk kepentingan hidup di akhirat. Kayak Pak Haji Dipin. Jadi zaman itu kita sehari-harian tak pernah pergi kerja. Pagi acara ini, siang ini, sore malam masih ada, apa tuh masih ada. Tak datang jangan apa, tak dapat macam dia. Kan enggak malam enggak, dia tak tahu tu kok pada kerja dari pagi. Dewan juga begitu. Ibu kan tengok dewan ni kan nyaman ya, nyamannya dia. Mobil baru, banyak duit itu. Waktu susah, tak pernah mikir. Begitulah agama Bapak Ibu. Jadi jangan salah paham. Dan sebaliknya juga, jangan berpikir dunia lupa akan akhirat. Ya, lupa akan akhirat. Jadi antara dunia dan akhirat, niatkan untuk akhirat. Insya Allah dunia ikut. Dunia ikut. Bagaimana supaya dunia jadi kepentingan akhirat? Kalau jadi pedagang yang jujur. Ya. Kalau jadi pemimpin yang adil. Ya. Kalau jadi petani yang benar. Kalau kerja ke laut yang betul. Emang ada ke laut tak betul? Ada. Dapat ikan dijual di laut, kan jual di darat. Atau balik ke Tokyo, mana dapat gelombang besar. Padahal kan jual dah Kuala na. Bos gedung kita dah ajukan lah macam itu. Ya. Asal nimbang barang, tak ada pernah betul. Asal barangnya dijual, semua dianggap bagus. Padahal tak ada bagus. Apabila ini berjalan lurus dan benar, itu kepentingan akhirat sebenarnya. Kepentingan akhirat. Maaf, saya ingin contoh. Waktu saya berangkat haji, barang itu dijual. Orang pedagang nih. Datanglah Satpol PP kalau kita ini. Itu kan ramai ini berdua ya. Niu dalam dua. Yang pedagang nih Pak, ada orang sebelah. Dia berdua sudah sama dalam bertabur ada orang ni. Semua je bertabur. Barang tu tinggal ya. Buat kita sini ada Pol PP, ada polisi, ada tentara, jangan pun ikutkan. Nak pindah ke tempat dia, nak ramai dia turun. Apa kata kau tadi? Kau pindah ke lagu ni, memang tadi bukan nak kaya saja, nak hidup yang ini. Memang saking taatnya dan hormatnya orang di sana. Contoh lagi, ini antrian nih, keraudak nih, ribuan manusia, tempat yang dijaga. Oh, kata dia. Di pangkongnya orang tu, tak ada mana bunyi mah. Bapak bayangkan kau ribuan di dalam di tempat tu, tak bonyok. Tapi kalau kita di sini, ya Allah ya Allah. Itulah yang mengurangi keberkahan hidup. Asal ditanya, kami ni Pak bukan nak kaya, nak hidup ya Bapak ni dah nyaman, jadi damat dah katanya. Nah itu kan susah nak jawab dah. Dibiarkan susah, ya ditangani bermasalah. Maka jangan kita pernah berpikir bahwa urusan dunia ini hanya habis di dunia. Urusan dunia ini akan sampai di akhirat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Terakhir, jemaah yang dirahmati Allah. Yang terakhir adalah kita bisa ngaji, bisa paham. Terakhir, kita harus yakin. Kita ni Pak kurang yakin.
Yakin sih, tapi kurang yakin. Kurang yakin. Dulu, ini cerita dulu. Dulu. Kalau nyambut puasa, orang tua kita, datuk nenek saya, kita tak pernah kerja kita. Sebulan kita ada kerja. Kayu api, taruh dekat kita sekarang, letak kayak itu hidup dah. Kayu api disusun, minyak disusun, bekas dah ada semua dah. Sore-sore jam 2, jam 3 numbuk tepung. Sebulan begitu. Lebaran buat lauk, tupat, buras dan lain sebagainya, lengkap dengan ayam dan segala macam. Kita sekarang coba masuk puasa pakai tempat kecoh. Padahal hidup dah nyaman ni. Kita makan kue tinggal keluar ya. Nak pilih apa pasal aku ada semua. Dengan unjuk ya. Paling 3 putih kita buka puasa 3,000 ya. Dulu kita buat tepung, berbagi dari rumah ke rumah. Sekarang mana lagi orang berbagi dah, orang beli juga. Dah tahu lah kok sini ni. Ya, macam ada orang buat tepung macam. Orang dulu dah tu. Kan orang dulu yang macam itu. Ada masih yang kesang tepung. Ada macam orang dulu tu. Semua berbeli sekarang. Kita ni kurang yakin dengan agama. Kurang yakin. Sehingga apa yang kita lakukan? Setengah hati, Bapak Ibu. Setengah hati. Ya. Sekarang ini, kembali dari awal, orang ribut dengan zakat fitrah. Pegawai-pegawai yang ribut. Karena pegawai tahunya penyesuaian anggaran turun, zakat fitrah naik pula. Anggaran turun, zakat fitrah naik. Tadi saya buka HP ni Bapak Ibu sambil nunggu tu. Saya mau cari apa yang dimuat oleh ulama, majelis ulama, Kabupaten Mempawah. Karena saya salah satu anggota grupnya juga. Maka saya ingin bacakan supaya nanti Bapak Ibu biar yakin hapus zakat fitrah itu 2,7. Dah tua ni pun ya, macam mata pula. Buat dengan duit ni alhamdulillah saya. Mata ni 2 putih yang bagus. Dengan duit, dengan perempuan, saya tahu dia mana tua, mana tak ada. Ni. Karena ada orang yang nanya zakat ni macam mana. Ni Bu, ringkasnya begini. Bayar zakat itu dari dulu. Satu sok. Satu sak tu kurang lebih 1 gantang. Kurang lebih 1 gantang. Gantang Arab dengan gantang kita ternyata besar gantang kita. Kalau kita itu 3,8, hampir 4 kilo. Dengar, hampir 4 kilo. Kalau di Arab itu ada yang bilang 6 liter, ada yang bilang 4, ada yang bilang 4. Maka sepakat para imam, ini hasilnya saya sampaikan. Jadi satu sok yang disebut dengan satu sok kurang lebih begitu bahasanya. Zakat fitrah itu menurut imam mazhab Hanafi itu 3,8, 3 kilo 8 pon. Kalau Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali 2,75. Kecuali Imam Fastabiqul Khairat, tidak tahu saya apa. Imam masjid menurut saya itu. Maka zakat fitrah wajib dibuat keputusan ulama Kalimantan Barat nomor 65. Tahunnya udah lewat sebenarnya, tahun 2022. Disepakati 2,7 on. Kalau pakai canting 11 canting. Dulu 10. Dulu lagi dia 10 canting,
uti, ada keminting, telur sebuti, lekuk sirih dengan pokok daun. Siapa punya pokok daun tadi tu? Ini satu guru kita tu. Ya, dulu begitu. Pertanyaannya, apakah boleh masih pakai paku, pakai keminting, pokok daun dan lekuk sirih? Boleh. Kalau paku 2 kilo. Ya, keminting kita nak kenal 20 butir. Telur main sikit benar setengah kilo. Pula naik-naik tak begitu. Untuk apa pakai 2 butir? Kan bukan nak buang-buang ni telur sebutir. Dulu orang ni takut telur dibuang, orang takut nyelam. Kok sekarang kau nyelam, kau ditangkap. Apa gigit telur? Sekarang ni hantu takut dengan manusia. Bukan manusia takut dengan hantu. Dulu orang hantu manjak dulu. Kalau saya tahu lah, Datuk saya nak pandang hantu manjak kan? Semua takut. Sekarang kau digantung ke situ, pagi dia. Kau tak percaya. Dulu mangga. Jambu digantung Quran di situ. Kasih air setengah botol. Aman mangga tu. Sekarang kau gantung situ. Masih hilang tu mangga tu. Kenapa? Sekarang orang tak yakin lagi. Ya. Kau bergantung situ. Jaga jelalat mata tak bergerak. Hilang. Kau dipanggung ke kayu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi zakat fitrah yuk kita keluarkan. Terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, ini dekat Idul Fitri, yang punya orang tua datang orang tua. Ya. Bapak Ibu, datangi orang. Kalau sudah meninggal, datangi kuburannya. Yang mendatangi orang tua, jangan datang-datang yang malam. 3 hari hinap mertua. Belanja tak ada, apa tak ada. Kalau ditanya orang apa lebaran itu, rindu dengan orang tua ni, kita lama tak jumpa. Kata mak rindu apa? Anak 5, dia berdua lagi bini ber-7 situ. Seminggu mak bapak tergolek-golek. Dia yang ambilkan kuih orang tua. Nolong tak ada, apa tak? Doi, yang punya orang tua, minimal zakatnya kita bayarkan, belanjanya kita belanjakan semampu kita. Ini tak ada dari kecil sampai tua. Malah orang tua yang nolong dia. Kata dia, tak bisa waktu tak leparan orang tua ni. Payah, saya benar. Betul. Cuma nyusahkan orang tua. Kata mak kau ini lebaran mana ya kau buat mak bapak pelaksanaan. 3 hari pindah orang tua pelaksanaan dia. Jadi dia alhamdulillah lebaran tu tak ada belanja apa-apa. Cucuk baju dibelikan orang tua. Padahal tak datuk nenek ini baik luar biasa. Mulut tepi belajar dah. Ya. Jadi santuni orang tua Bapak Ibu sekalian. Kita asbabnya kalau ada orang tua tak ada kita. Santuni orang tua. 2, kiri kanan depan belakang. Tetangga perhatikan. Jangan lebaran sampai ke Singkawang mana, tembus ke Sintang, Kapas dulu, Putus Ibau, sebelah rumah boleh berjumpa. Malah menginta yang malah. Tak ada orang. Dan kita ini lagi, ada orang. 2 hari dah. Ya, itu tak ada orang, tak ada saya lah sama. Dah tahun ini dia agak aman. Karena kita yang itu dah. Kan kalau dulu masih ada mak tua. Saya mak tua tu 3. Sedikit. Ya. Kalau seminggu ya, 3 minggu dah dia tak belanja. Dulu. Belum orang tua. Sekarang tinggal mak yang ada 1. Dah, habis pergi 4 mak, selesai. Mulai dia berfikir, batin mak 3 ni, batin mak diri semua. Kan
itu dua ya, yang satu itu mangga. Jadi emak saya itu 4. Nah, emak itu 4. Makanya saya dulu waktu belum kerja bagus-bagus kenal, seminggu ya saya pergi, seminggu sana, seminggu sini, udah kan, bulan balik ke sini. Nah, gitu. Nah, yuk kita bersilaturahmi ya. Semua bisa dimaafkan. Satu yang tidak bisa. Utang. Utang tidak bisa dimaafkan. Biar kau nangis-nangis, kau cium kakinya tidak bisa. Kalau itu boleh, yang paling banyak orang pergi adalah kepala bank. Karena banyak orang pinjam di bank. Semua bisa dimaafkan. Utang tidak bisa. Pak, maaf ya, maaf ya batin, yang akhirat. Utang hapus ya, yang mana tahu. Kalau itu boleh begitu, selesailah kami. Maka Bapak Ibu sekalian, di malam hari baik bulan baik ini, mari sama-sama ya. Tadarus jangan berhenti, tarawih jangan tabah ya. Kamu kasihan saya kan. Sini tak tahu nih, 1, 2, 3, 4. Imam saf pertama, udah kecil dah untuk ini nih. Kau masjid saya lah, kau sini kita ada nih ya. Tak ada uang. Tak ada orang kan, tak ada orang. Ini Pak, kalian ada nuzul Quran nih. Kok tak ada datang. Karena rumah dekat mana lagi. Malah diumumkannya anak malah bertobat tidur tak. Dipikirkan hati-hati Pak, Bu ya. Hati-hati, kayak juga hati-hati. Jangan malah anak kita itu suruh. Dia tak lagi. Nanti dia turun gitu kan. Kau tak pergi Datuk Kodok itu kan katanya. Datuk Kodok itu kan kalau kami suruh pergi, dia tak nak pergi dia. Jadi Datuk mengajarnya, ya nanti begitu lagi Datuk mengajar kawan dia pergi. Jadi ya, dan Pak Haji Ipin dari itu. Siapa tahu ni tak akhir Ramadan ni. Jadi mudah-mudahan jangan berhenti tarawih. Jangan berhenti tarawih. Kalau dapat, ni tinggal 6 malam ni agak laju sikit lah ya. Jam berapa selesai Pak berhenti tarawih? 8:30, 8:20 boleh ya. Jangan tak mau pergi 6. Assalamualaikum, aduh dah nanti ya. Tadarusan masih lompat 5. Maaf Pak ya, agak panjang sedikit. Saya Pak, saya bukan riak ini bukan. Saya hukum diri saya kalau di masjid itu baik cepat, baik 10. Duduk saja dulu budak-budak ngaji. Tiap tahun saya itu. Karena saya malas tak ngaji, maka saya tunggu itu. Bukan karena saya ustaz, bukan. Saya pikir kadang-kadang buat balik rumah. Tentang, ya kan? Bodoh-bodoh main HP. Kita ni kadang-kadang makin tua pun makin buat gak gila main HP. Kadang-kadang dah muda lagi. Ibu-ibu tu makan HP yang malam. Masak tak ada. Bini saya bukan ibu, ibu dia tak ada. Ibu si bayar. Ya, Pak, Bu, yuk. Jangan malam ini ya ramai ni. Ingat baik-baik ya. Malam ini ramai ni kita ada tampul ada ke sini. Malam besok tak ada tampul lagi. Paham? Paham? Benar pun paham? Ya, puasa jangan berhenti. Buat kue boleh, jangan sampai mati lampu. Yang saya mati lampu. Kilometer pas tengah, open pas tengah. Cucukkan open, matikan semua lampu. Oh pakai printer. Dah kebodoh kan? Atas itu lampu, terbalik kilometer. Malah lalu printer. Nah ni, jangan kita dibodohi oleh dunia. Kita yang harus satu dunia. Terima kasih, mohon maaf lahir batin di akhirat. Makin semangat, makin luar biasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim wa la tuqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.